Satu, dua, tiga. Halo kawan dan lon bugil. Sekarang gue lagi bareng dengan Kang Budi Mulyana ya Kang ya. Ini salah satu pendiri sekaligus admin dari komunitas atau kelompok pendaki Indonesia yang di Facebook namanya Pendaki Indonesia juga ya Kang. Indonesia, ya. Dengan jumlah member berapa sekarang? 120.000. 120.000 Ya, di grup Facebook ya. Facebook kita juga punya core wheel sekitar 89 core wheel. 89 core wheel seluruh Indonesia. Ya, dari Aceh sampai Papua alhamdulillah udah ada. Ada core wheel-nya ya. Ada. Nah, kegiatan yang dilakukan sama si core wheel tuh biasanya apa aja, Kang? Dia yang rutin ya kebanyakan tuh di core wheel itu mereka ngadain minimal kopdar. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, terus juga ada pendakian bersama. Kebetulan kalau di pendaki sendiri kita melarang ada open trip. Jangan ada open trip gitu di grup. Pendakian bersama artinya share cost, terus juga untuk peralatan-peralatan segala macam sambil kita belajar sama-sama lagi untuk oleh manajemen pendakian, hal-hal kecil lah gitu. Jadi sama-sama saling belajar berbagi lagi. gitu ya Kang ya. Seperti itu. Jadi ada edukasinya harus benar-benar diterapkan. Yang di pusat? Kalau kegiatan di pusat kita lebih banyak cuma support aja ya, atau memfasilitasi mereka, atau juga ada ide-ide dari pusat kita ini kan ke koril untuk mereka jadi ide mereka juga nantinya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa sama-sama dilakukan kayak gitu. Nah, yang menarik ini komunitas online yang gue rasa paling lama di Indonesia ini. Kurang lebih gitu ya Kang ya? Ya. Tahun berapa Kang? Si itu, pendaki Indonesia ini mulai berdiri? Terbentuk itu sekitar tahun 1997. Dari benar-benar pure kita lahir itu dari dunia maya ya, dari internet. Di komunikasi kita itu dulu di aplikasi atau yang namanya itu MRAC. Mungkin nggak tahu sekarang masih ada, cuma ya pasti sepi lah gitu, karena kan udah dengan kemajuan teknologi orang berpindah ya hal yang lebih mudah gitu, lebih modern gitu. Lebih modern. Kalau MRIC kan kayak cuma SMS text based kayak gitu, terus harus pakai script segala. Ya, betul. Itu yang kadang yang bikin kita ini juga gitu menarik juga untuk eksplor kayak programming lah kayak gitu. Dan kebanyakan jadi pengurusnya itu ya penjaga warnet semua OP kayak gitu. Karena hampir 24 jam mereka online terus, kayak gitu. Dan basecampnya pun OP di warnet itu, basecampnya PI. Karena kalau kemana-mana pertama yang kita tuju itu warnet. Kalau kita udah ngeliat warnet itu aman gitu kan. Pasti ada anggota PI di situ gitu ya. Dari tinggal online kita kasih tahu lokasi kita di mana, nah nanti mereka evakuasi gitu kan. Kita bawa di bawahnya pun pasti ke warnet itu gitu. Karena basecamp kita di warnet. Jadi sebelumnya memang belum pernah ketemu offline gitu ya? Belum. Memang terbentuk dari online aja gitu. Iya, semua tuh sebab online. Apalagi dulu kita untuk kayak untuk posting, untuk untuk cari teman itu kan dulu ada yang portal pendaki Indonesia yang pertama. Namanya azimut.or.id. Itu portalnya itu. Portal pendaki pertama di Indonesia itu. Dan kebetulan juga ownernya itu salah satu ya perintis atau pendiri PI, Kang Irvin Anjas. Nah, dia yang punya portal Azimut itu. Nah, di situ kita sering posting juga gitu kan, karena banyak informasi sekitar kegiatan alam bebas di portal itu kayak gitu. Jadi dari tahun 97 awalnya dari aplikasi MRC. Iya. Jadi itu aplikasi online buat chatting gitu ya kan? Iya. Kita dulu kan kalau kita itu baru ketemu itu kalau cuma sekedar silaturahim, tapi nggak langsung pendakian, nggak. Kita saling kunjungi lah gitu. Misalkan saya sering kunjungan ke Jogja, di sana pun kita nggak jarang mendaki, tapi yang penting kita kumpul-kumpulnya dulu gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Jadi pertemanan atau persahabatan itu benar-benar dieratkan dulu kayak gitu. Setelah sekian lama baru mendaki bersama kayak gitu. Tapi memang pada dasarnya mereka ini memang penggiat juga gitu ya? Iya, dan ada beberapa juga mungkin sebagian itu dari Mapala. Kalau saya ke Jogja pun dulu kadang basecampnya di Mapala Unisi kayak gitu. Kita di situ selama seminggu, nanti main ke gunung mana kayak gitu. Jadi memang keanggotaan dari si
pendaki Indonesia ini tidak berbatas ya Kang ya? Iya, tidak terbatas. Dan karena idenya pun muncul karena apa? Dulu ya Mapala kan kadang ada beberapa hal yang masih mungkin masih sampai sekarang pun masih diterapkan gitu, dan yang membuat kadang orang tua khawatir gitu, tanda kutip kan, dengan adanya kecelakaan dalam saat Beraktivitas segala macam. Jadi waktu itu banyak keluhan-keluhan, wah saya mau masuk ke Mapala atau KPA, wah kayak gini takut, karena karena memang sosialisasinya juga mungkin kurang kayak gitu. Akhirnya karena mereka merasa ketakutan kayak gitu, tapi mereka tetap ingin beraktivitas dalam bebas. Ya. Nah, daripada mereka nggak ada arahan atau apa, oke, gimana, kenapa nggak kita bentuk aja gitu komunitas pendaki gitu. di komunitas lewat cyber kayak gitu. Tapi kita tetap menerapkan yang namanya untuk pendidikan, minimal pengetahuannya gitu kan, skillnya juga, terus juga pengalaman kita berbagi. Jadi mereka mendaki nggak cuma sekedar bawa diri tanpa pengetahuan dan persiapan kayak gitu. Jadi kita rangkul lah mereka, daripada mereka sendiri gitu kan tanpa arahan, ya udah kita rangkul. Itu hal yang lebih baik lagi. Ya. Berapa banyak Kang waktu pertama kali itu? Kalau pertama sih untuk yang aktif gitu di waktu online yang gitu. Yang aktif itu ya bisa kalau setiap kota bisa hitungan jari. Kalau di Bogor mungkin saya sendiri gitu kan, karena lebih sering di Jakarta, saya jadi lebih banyak beraktivitas kegiatannya di Jakarta gitu. Mungkin Jakarta ada 4 atau 6 orang, di Bandung juga mungkin ada 3 orang, di Medan mungkin 3 juga gitu, di Jogja 5 kayak gitu. Jadi tiap-tiap kota itu udah ada sebenarnya, kita udah ada udah terbentuk jaringan. Di Kalimantan, Sulawesi kita sebenarnya udah terbentuk, walaupun belum pernah ketemu gitu, apalagi yang di luar Jawa. Tapi seiring dengan waktu gitu, mereka saling kunjungan gitu kan, dari luar Jawa mereka datang, kita sambut gitu kan. Pokoknya kita selama mereka berkunjung ya benar-benar kita perhatikan gitu. Yang pertama kali mencetuskan nama pendaki Indonesia siapa Kang? Dulu sebenarnya masih ingat nggak? Di room kita itu dulu namanya room pendaki, cuma pendaki ya, kelas pendaki. Terus kalau kita room sejarah itu kadang kita untuk memastikan hal yang ini tuh agak sulit gitu, karena untuk tahun kayak gitu kan, bulan atau hari itu saya tidak terdokumentasikan. Saya yakin nggak terdokumentasikan maksudnya dengan benar-benar akurat gitu. Tapi karena kalau saya kan orangnya itu mungkin basic saya itu IT. Kebetulan saya itu kalau saat itu tugas yang paling sering saya lakukan itu dokumentasi. Apalagi IT apapun harus didokumentasikan sesuai dengan SOP. Nah, akhirnya saya tipe orang itu yang sesuatu itu harus ada kenangan gitu. Akhirnya ya saya mulai menulis sejarahnya gitu. PI Pendaki Indonesia itu mungkin lebih lahir itu di Yahoo Group mailing list. Karena kan setelah MRC itu kita juga bikin milis di Yahoo Group. Di situ sudah MRC masuk ke Yahoo Group. Nah, di situ baru kita ketemu dengan komunitas-komunitas lain kayak Highcamp, Kang Henry ya, Merapi Mountain, terus ada ada Pangrango. Oh iya, Pangrango. Ada juga nanti kesananya itu ada Merbabu, Kang Steve ya, Merbabu. Terus juga ada itu 4 itulah yang mungkin yang saat itu yang eksis lebih eksis. Dan kita karena cuma 4, jadi kita kolaborasi sama owner atau founder itu gampang. Jadi setiap bulan tuh ketemu atau apa, jadi itu benar-benar bagus itu. Berbagi gitu ya Kang. Sinerginya benar-benar bagus kayak gitu. Dan sampai sekarang ya mungkin seiring dengan waktu ya mereka dengan kegiatan dan punya udah menikah dan sebagainya, ya mereka sibuk dengan ya dunianya yang memang yang harus baru gitu ya, yang harus diprioritaskan. Betul. Dan karena di PI regenerasinya mungkin bagus, terus kita juga terus komunikasi juga bagus gitu kan, karena buat kita apa yang udah kita jalani ya inilah persaudaraan kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang pun alhamdulillah tetap terjalin. Yang waktunya kita masih sendiri, sekarang kalau kumpul kita udah bawa anak-anak semua kayak gitu. Dan itu pun semakin kita jadi persaudaraan kita tuh jadi semakin luas lagi tuh antar keluarga.
karena Kayak gitu. ditambah ada anak-anak gitu ya Kang, didekatkan lagi ya Kang iya, ya. itu yang makin mendekatkan lagi. Jadi yang mencetuskan nama pendaki Indonesia pun Akang udah lupa juga gitu Iya, ya. itu mungkin secara ini aja, kita secara awal dulunya kita pakai nama pendaki Indonesia gitu kan, biar lebih akhirnya lebih meluaskan Yeah. untuk jaringan. Akhirnya kita pakai nama pendaki Indonesia, itu pun kita cantumkan di Yahoo Group. Di Yahoo Group. Pendaki Indonesia kayak gitu. Terus kegiatan pertama kali offline yang melibatkan banyak anggota Kang, kapan itu pertama kalinya? Yang benar-benar kita kita buat sebuah kopdar ya, kopdar akbar, itu kita kasih nama dulu Gathering Nasional, Gatnas, Gathering Nasional Pendaki Indonesia pertama itu sekitar tahun 2003 atau 2004. Pertama Itu kali diadakan. itu di Ciwidey. Di Ciwidey. Ya, di Ciwidey. Dan pada saat itu pun kita belum terbentuk Korwil. Oh, pada waktu itu belum ada Korwil gitu. Belum ada. Pernah kita coba bentuk Korwil. Kita waktu itu ada kita kopdar di Kebun Raya kayak gitu. Sebenarnya terbentuk terus itu satu Korwil Jakarta waktu itu. Pertama kali itu jadi Korwil Jakarta. Pertama Jakarta. Tapi setelah itu dari beberapa wilayah kayak gitu, mereka nggak kurang setuju dengan dibentuknya Korwil dengan alasan nanti kita terikat nih. Mereka ada ketakutan ya, seperti karena itu. Di PI sendiri kan semua serba artinya tidak mengikat dan tidak terikat kayak gitu. Jadi kegiatan yang kita lakukan semua itu ya dengan kesadaran kita, dengan keikhlasan kita gitu. Betul, kita berkomunitas kayak gitu. Akhirnya setelah itu akhirnya nggak jadi kita mau bikin Korwil dan Korwil Jakarta pun akhirnya udah dibubarkan. Iya, jadi hilang begitu aja gitu. Terus mulai terbentuk ada Korwil di. Nah, seiring waktu kayak itu setelah Facebook juga kan muncul, kita ini juga di Facebook ya, setelah Friendster kayak itu kita juga di Facebook kita buat. Nah, setelah sekitar tahun 2012 ya, itu mulai ada dari teman-teman itu ini lagi menguat lagi keinginan bikin Korwil gitu dari beberapa daerah, tapi tetap saya tolak kayak gitu karena ya saya nggak mau kejadian kayak dulu gitu. Nanti tiba-tiba yang ini kita nggak mau terikat segala macam. Akhirnya saya tahan lagi, saya tidak perbolehkan untuk membuat Korwil gitu. Terus di Facebook pun admin semakin banyak, saya bikin saya ambil beberapa teman kayak gitu yang udah komunikasinya bagus, udah pernah ketemu juga, jadi bantu saya di admin. Makin lama, muncul lagi keinginan untuk Korwil semakin banyak, gitu kan. Akhirnya saya udah kalau mau bikin Korwil, oke, kita komitmen dulu, saya bilang. Akhirnya saya juga ngobrol dengan admin pusat gitu loh. Ini perlu kita buka apa enggak gitu loh. Kalau perlu komitmen kita gitu loh. Kita harus jaga juga nih, kan. Kita juga harus bisa memonitoring komunitas juga gitu, Korwil juga, dan kita harus siap untuk berbagi gitu kan, untuk jadi untuk mengarahkan mereka, untuk membimbing mereka gitu kan Korwil-Korwilnya. Dan itu kalau misalkan boleh gitu saya bikin Korwil. Tapi kalau kita nggak siap, kita tahan lagi, nggak perlu ada Korwil. Tapi kalau udah ada komitmen dari adminnya sendiri, dari para admin, akhirnya kita sama-sama lah kita jalankan gitu. Akhirnya mulai terbentuk Korwil kayak gitu. Korwil pertama di mana Kang? Sebenarnya yang secara resmi gitu. Secara resmi itu sebenarnya ada Korwil Bitung ya. Oh, Bitung yang pertama Sulawesi. kali. Cuma ya itu dari situ itu cuma sekedar nama, sih bikin tanpa kalau sekarang kan udah kita umumkan gitu kan. Kita buatkan grup, dia buat IG juga segala macam. Kalau dulu udah cuma lisan gitu. Kita pun nggak ada pemberitahuan di Facebook grupnya sendiri gitu. Tapi mereka tetap komunikasi, mereka sering report kayak gitu. Nah, dari setelah itu baru bermunculan Solo segala macam, dan itu pun ya peraturannya masih belum kita belum ada rule yang baku banget gitu. Buat pembentukan Korwil. Kebijakan kayak gimana. Tapi ya alhamdulillah seiring dengan waktu akhirnya kita kasih beberapa rule juga beberapa kebijakan yang menjadi patokan kita untuk bertindak kayak gitu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan semua gitu. Mungkin kalau
organisasi itu mungkin ada ART-nya gitu, tapi di kita rule dan kebijakan itu yang kita jadikan patokan. Korwil mana yang paling aktif, Kang? Sebenarnya banyak sekarang, alhamdulillah, yang paling aktif. Ada apa sebenarnya, seperti Solo, Jogja, Jogja itu Jogja aktif sekali. Jogja, terus mungkin banyak sebenarnya, hampir apa sebagian besar aktif mereka di kegiatan kegiatan internal kayak kayak Kopdar itu mereka selalu lakukan, juga kegiatan-kegiatan sosial lah itu. Lebih jadi mereka memang setiap Korwil memang aktif gitu ya, Kang? Aktif mereka. Rata-rata aktif itu semuanya gitu. Karena kita setiap hari itu komunikasi itu berjalan. Oh gitu. Kita ada grup khusus untuk admin, juga grup khusus untuk Korwil seluruh Indonesia. Jadi itu grup itu ya buat komunikasi, juga untuk melaporkan kegiatan-kegiatan mereka. Berarti setiap Korwil ada kepengurusan? Secara formal nggak ada. Oh nggak ada. Di pusat pun gitu. Di pusat itu saya cuma ada itu admin pusat dan bendahara, cuma dua itu aja gitu. Bendahara pun karena kalau kita ada kas sementara kita simpan, nanti baru kita salurkan lah kemana kayak. Nah di Korwil pun seperti itu. Mereka ada Korwil itu kan dipegang oleh minimal 2 orang. Korwil dipegang 2 orang. Bisa lebih dari 2 orang bila hal itu memang memungkinkan. Kayak gitu, dan ada bendahara. Dan untuk struktur organisasi pun kita nggak kita buatkan, baik itu di pusat maupun di Korwil. Kayak itu. Nah, gathering yang pertama kali berapa banyak yang datang? Gathering nasional itu mungkin sekitar 300 di waktu itu. 300 orang ya. 300 orang, dan alhamdulillah ya dari berbagai daerah juga kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, alhamdulillah ada yang mereka datang, ada perwakilan 2004 ya itu 2004 ya, Kang ya. Itu. Terus itu rutin diadakan? Harusnya rutin selama 2 tahun ya, setiap 2 tahun. Oh, 2 tahun sekali. Tapi yang namanya komunitas kadang kita turun naik, apalagi di saat para perintis gitu, sesepuh itu udah sibuk gitu dengan dengan kehidupannya kayak gitu kan, mereka punya prioritas lah gitu untuk kerja atau keluarga. Nah dari situ dan waktu itu belum terbentuk Korwil, akhirnya sempat vakum juga gitu. Vakum itu justru pada saat Gatnas ketiga, setelah Gatnas ketiga ya. Menuju Gatnas keempat berarti. Itu terakhir itu 2008, dari situ sempat vakum. Hampir 10 tahun kayaknya ya. 10 tahun? Untuk Gatnasnya ya. Tapi kalau untuk kegiatan rutin itu di Korwil atau kegiatan-kegiatan rutin dari admin itu admin pusat itu masih ada. Itu terus berjalan, cuma gathering nasional ini yang agak tersendat gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya si Korwil bikin gathering gitu, kalau tidak skala nasional boleh? Skala nasional? Bukan skala nasional, jadi hanya regional per Korwilnya gitu. Bahkan gitu kalau ya? sekarang ada, kalau di Jawa Tengah dan Jogja itu ada yang namanya Jungle Camp. Jadi kegiatan satu provinsi. Di gabungan gitu ya. Ini juga di Jawa Timur juga ada, namanya itu mungkin Family Camp. Jadi mereka setiap 4 bulan atau 6 bulan sekali mereka mengadakan kegiatan itu. Dan kalau di Jawa Barat, DKI, Banten itu gabungan itu namanya pendakian kegiatan 3 provinsi. Untuk itu bisa 4 jadi bulan atau 6 bulan. Jadi eventnya per Korwil gitu ya. Event ke regional kayaknya. Regional. Jadi satu provinsi. Bukan dari pusat gitu ya. Jadi kalau pusat hanya di gathering nasional. Itu. Nah, mengenai legalitas, Kang. Legalitas yang katanya si pendaki Indonesia ini logonya sudah diregistrasi ya, Kang? Diregistrasi hak paten ya. Nah, itu gimana, Kang, ceritanya, Kang? Dan tujuannya buat apa gitu? Dulu sebenarnya dari udah lama juga gitu kan, ada masukan ke saya gitu. Kenapa nggak dipatenkan aja gitu nama itu. Sebelumnya saya nggak setuju gitu. Saya bilang pasti nanti nanti banyak permasalahannya segala macam, dan buat apalah, saya juga capek gitu. Saya juga ada
karena kita pasti ada suatu saat kita tuh merasa jenuh gitu kan, capek, dan itu pun pernah saya alami gitu, sampai bahkan Facebook group aja mau saya close gitu dulu itu, sampai karena udah saking capeknya gitu kan, udah jenuh gitu. Terus tiba-tiba ya itu ada ide, kenapa nggak kita patenkan aja gitu. Terus apa tujuannya nih, saya bilang saya belum dapat maksud dan tujuan harus kita patenkan gitu. Padahal dari dulu saya tuh nggak kepikiran kayak gitu, tapi teman saya tuh punya, mungkin dia nggak sambil bercanda, cuma iseng lah kita ngobrol itu. Kan sayang, dia bilang, kita punya rumah, kamu yang jaga, yang paling sering jaga gitu kan, jaga rumah itu gitu. Terus tiba-tiba suatu waktu rumah itu diserobot orang itu. Kita yang membangun, kita yang mengurus, tiba-tiba diserobot orang gitu, dan mereka punya legalitasnya. Terus kamu apa gitu? Terus pada saat teman-teman lama yang sekarang udah hilang lah gitu, udah nggak tahu mana rimanya, tapi mereka pasti tetap ingat dulu kita pernah kumpul, kita punya rumah yang pindah ke Indonesia. Nah mereka kan kemana lagi, mereka harus cari kita gitu selain ke rumah itu. Tapi pada saat dia ke rumah itu, ternyata rumah itu udah punya orang gitu, udah entah berantah siapa yang ngisi gitu. Sedangkan dia pengen ketemu teman-teman lama, saudara-saudara lama yang udah dianggap saudara gitu, kemana gitu. Dari situ akhirnya saya tergugah gitu kan, oh iya ya udahlah gitu loh. Setelah berapa lama itu, berapa tahun, akhirnya untuk kesekian kalinya dia ngusulin, akhirnya oke lah gitu. Dan saya udah siap dengan berbagai resiko gitu. Kalau ada yang namanya pro dan kontra pasti ada. Tapi yang pasti kalau saya kan yang penting bangun komunikasi dulu. Artinya sebelum saya jalankan hal itu, saya ngobrol secara pribadi dengan para perintis lah gitu, para foundernya kayak itu, yang masih ada komunikasi sama saya kita jelaskan, yuk saya mencoba patenkan kayak gini dengan tujuan kayak gini semua, jelaskan semua. Kalau mereka oke, saya maju gitu kan. Tapi kalau mereka misalkan nggak setuju, ya udah gitu, nggak dilanjutin. Akhirnya alhamdulillah setuju, akhirnya ya udah kita coba proses untuk legalitas nama ke DJKI, dan alhamdulillah dengan berproses cukup panjang 5 tahun, akhirnya kita dapat sertifikasinya juga. Jadi itu sekarang udah ada hak patennya dalam penggunaan logo dan nama, harus berizin berarti ya Kang. Dan alhamdulillah semenjak itu ada beberapa teman yang pengen melegalkan nama atau komunitasnya, ya sharing gitu dengan saya, dan ya alhamdulillah juga, jadi kita juga jadi menjadi inspirasi buat mereka gitu kan, bahwa apa yang udah kita bangun ya bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain gitu ya kan. Jadi kita legalkan agar ya orang lain nggak dengan mudah merebut atau tiba-tiba kita ada yang take over. Kalau dulu kan kayak gitu mereka sering langsung take over, kita nggak bisa apa-apa kan kayak gitu. Dan alhamdulillah ya banyak juga sekarang komunitas-komunitas yang mulai, artinya orang-orang ya yang berkomunitas mulai paham, mulai peduli dengan rumahnya legalitas, untuk masalah legalitas, karena itu hal yang penting gitu untuk tetap eksis dan juga menjaga keutuhan gitu. Nah, mengenai ketentuan penggunaan logo gitu kan, misalnya dari membernya, kalau PI punya kebijakan tuh, Korwil itu bebas dia mencetak gitu kan untuk logo-logo Korwil, baik itu kaos, gantungan kunci atau pin, itu 3 yang kita kasih kebebasan mereka untuk mencetak dan mereka untuk memperbanyak dan menjualnya gitu. Untuk keperluan Korwil kayak gitu, itu bebas. Sedangkan untuk selain 3 itu harus pusat yang membuat atau memproduksi seperti itu. Terakhir Gatnas kapan Kang? Gatnas itu 2019 di Ciwidey, itu balik lagi ke awal gitu. Ke awal lagi. Di Ciwidey. Berapa banyak Kang? Itu kemarin itu yang hadir 1.000 lebih ya. 1.000 orang yang datang gitu. Iya. Banyak juga ya Kang? Alhamdulillah sudah semakin itu. Semakin artinya semakin kita semakin berkembang dan orang-orang juga semakin tumbuh ya Kang ya. Iya, kayak gitu. Nah, kepercayaan dari komunitas lain seperti apa Kang? Komunikasinya seperti apa gitu?
Ya, alhamdulillah kalau selama ini kita komunikasi dengan komunitas-komunitas lain tuh bagus sekali ya. Dan memang karena jiwanya PI gitu. Dulu pun di masa komunitas itu masih sedikit seperti di Yahoo Group itu di Milis ya. PI itu lebih banyak sebagai penengah aja gitu. Kalau ada apa-apa di antara komunitas-komunitas ya kita ya yang ikut inilah gitu, ikut menjembatani mereka. Dan memang kan PI itu sebagai gateway sebenarnya. Artinya dia pintu gerbang, dia jembatan yang menjembatani kegiatan maupun komunikasi antar komunitas maupun individu gitu. Karena itu jadi PI itu sebenarnya nggak ada tempat, nggak ada apa. Jadi kalau apalah jembatan itu mereka kan hanya untuk mereka orang menyeberang, mereka untuk saling terhubung gitu. Saling menghubungkan kayak gitu. Itulah PI kayak gitu. Dan saya pun sebenarnya kan nggak, komunitas baru pun kita welcome banget buat kita. Mereka itu saudara kita gitu, saudara muda kita gitu, untuk harus kita bina. Bahkan saya pun dulu dan beberapa anggota PI itu kita ikut mendandani jejak petualang, komunitas jejak petualang. Kita juga yang ikut membangun dari awal gitu, jejak petualang, yang akhirnya sekarang kan udah alhamdulillah udah makin besar eksis sendiri gitu ya. Kalau PI seperti itu, kita ikut membentuk komunitas. Setelah mereka mandiri, kita balik lagi ke rumah kita. Dan di Bogor pun sebenarnya saya juga ikut membidani yang melahirkan pendaki Bogor. Ada 4 orang kayak saya, Kang Dion, Eli, ada satu lagi juga anak Bogor. Itu sekarang udah alhamdulillah PB ini sekarang udah berjalan 4 tahun 5 tahun. Mereka udah mandiri ya, akhirnya saya balik lagi ke rumah saya sendiri gitu. Dan kita terus menjaga mereka untuk terus berkembang dan tumbuh. Itu PI ya seperti itu gitu. Terus bekerja sama dengan pihak lain Kang, selain ya untuk eksistensi si PI sendiri gitu kan. Kita kan juga pasti ada perlu buat kasarannya buat menjalankan aktivitas gitu. Itu ada support nggak Kang? Kalau ya kasarnya sponsor atau apa gitu. Nah, selama ini yang sering dulu ya, karena mungkin dulu kita masih idealis banget. Saya dulu itu kalau kita ngadain kegiatan, kita nggak jangan ini ke sponsor lah gitu. Jangan dulu ini ke sponsor, kita lakukan gitu, dari PI, oleh PI untuk PI. Itu seperti itu gitu. Tapi sering berjalan akhirnya dari setiap korwil, biasanya kalau korwil ngadain kegiatan, oke silahkan sekarang untuk artinya untuk juga memberikan semangat dari teman-teman di korwil ya. Boleh mereka cari sponsor atau partnership, silahkan untuk menunjang juga untuk kegiatan mereka kayak gitu. Yang pasti ya intinya saling menguntungkan dan sama-sama saling support. Ya. Nah, yang di pusat gimana Kang? Ada support juga? Kalau dapat support juga? Mungkin kalau untuk kegiatan gathering aja tertentu ya, misalnya kayak gathering baru kita mungkin karena dari kebutuhan dari panitia, akhirnya biasanya kita menggandeng sponsorship atau partnership. Gitu. Buat aktivitas kegiatan Gatnas saja ya. Gitu. Tapi kegiatan yang lainnya? Kalau yang lain sih, kalau untuk pusat belum ya? Belum. Rencana ada apa nih Kang? Kan sekarang si PI ini udah 23 tahun ya berarti ya? Rencana 24, sekarang mau 24 nih tahun ini. 24 ya? Tahun ini 24. Rencana ada kegiatan apa Kang? Dan ada gebrakan apa nih di komunitas yang mungkin baru atau memang harus diulang nih, yang dulu ada yang tapi sekarang udah nggak ada gitu. Nah ini yang pengen dibangun lagi. Ada nggak Kang? Sebenarnya sih ada rencana, mungkin masih off the record sih, ada belum bisa disampaikan gitu. Tahun depan kayaknya, karena tahun depan itu ada ulang tahun Perak ya. 25 tahun. Nah itu ada tim yang menggodok lah gitu. Nanti biar mereka menggodok seperti apa. Yang pasti kalau yang sekarang itu ya, yang lebih banyak saya soroti sekarang itu, saya mau meningkatkan SDM-nya gitu di komunitas sendiri. Karena yang pasti walaupun sekarang itu admin itu ada sekitar 23,
Kemarin saya sempat 23 sampai 30. Nah, itu buat saya sih belum cukup gitu loh. Masih Karena, kurang iya, ya. karena yang harus kita cover itu kan seluruh Indonesia gitu. Dan sekarang mungkin kebanyakan admin itu tersentralisasi di Pulau Jawa gitu. Dan itu harus adanya perubahan-perubahan lah gitu. Dan sekarang ya saya nggak mau mengidentikan bahwa admin pusat itu sama dengan adminnya Facebook. Oh, itu makanya, jadi akan dibedakan. Artinya kita udah akan buang stigma kayak gitu. Admin pusat itu mereka yang aktif di Facebook ataupun tidak gitu, tapi yang pasti mereka bisa memantau, memonitoring, juga menjadi penasehat di korwil. Jadi mereka bisa nge-leader korwil gitu ya, Kang. Mereka juga bisa turun langsung di lapangan kayak gitu untuk ikut berbaur dengan mereka. Jadi ya pastinya butuh SDM dari berbagai wilayah juga, dari korwil gitu, karena mereka yang lebih tahu keadaannya kan di sana. Seperti itu. Jadi nanti ada kegiatan di 25 tahunnya Pendaki Indonesia yang belum bisa disampaikan, Kang. Oke. Gebrakannya. Siap. Masih ada yang mau disampaikan, Kang? Saya sih berharap karena sekarang tuh banyak banget ya komunitas yang sama persis gitu kegiatannya. Dan sayangnya itu kadang kita nggak kenal nih sama owner atau sama pendiri atau sama admin kayak gitu, karena mungkin terlalu banyak komunitas. Dan juga mungkin komunikasi juga mungkin yang harus lebih dibangun lagi ya, Kang, dijalin lagi. Dan kalau ada sih kayak ada forum khusus, komunikasi khusus untuk para admin lintas komunitas. Jadi pada saat kita bersinergi, pada saat kita melakukan kegiatan itu nanti dampaknya lebih bagus lagi kayak gitu. Saya pengen kalau kayak dulu sih memang karena baru 4 gitu kan, baru 4 komunitas yang milis Yahoo Group itu, jadi kita sering ketemu gitu, sering ngobrol kayak gini. Jadi itu chemistry-nya udah masuk gitu. Apapun yang udah kebangun kegiatan ya kita nggak usah capek-capek, udah sesama admin udah ngobrol aja udah langsung jalan gitu. Yang apalagi member-member yang lain tinggal ngikutin arahan dari admin. Nah, kalau sekarang sebenarnya semakin banyak komunitas kan semakin bagus, semakin beragam gitu, dengan ide-ide yang cemerlang gitu. Tapi ya itu harus dibangun komunikasi yang bagus dan semakin dirapatkan ya antar admin, terutama founder. Nah, itu yang harus silaturahim. Kalau ada perlu ada itu kayak gathering khusus lah, khusus buat admin atau pendiri-pendiri biar kita ada komunikasi semakin dekat, biar semakin akrab. Itu akhirnya kegiatan nanti dihasilkan juga lebih bagus lagi, lebih bermakna, lebih berasa lah gitu untuk lingkungan kita juga. Gitu. Itu sebenarnya yang harus mulai kita benahi nih gitu. Jangan sampai kita hilangkan sekat-sekat yang ada lah gitu, kayak gitu. Nah, boleh disampaikan juga, Kang, medsosnya Pendaki Indonesia supaya jadi informasi juga di channel saya ini, Kang. Kita kan ada beberapa, kalau untuk media sosial kita udah mulai ada Instagram juga, terus web juga, dan kita sebenarnya lebih boleh disebutin, Kang, nama akunnya, Kang, biar biar bisa dicari. IG Pendaki Indonesia itu ya Pendaki Indonesia digabung semua. Terus kalau web Pendaki Indonesia itu pendaki-indonesia.com. Pendaki ininya. Dan sekarang ya memang kita jadikan pusat data dan informasi nanti ke depannya insya Allah, karena kita pun untuk ada beberapa sesepuh yang aktif lagi dan mereka dengan ide-idenya yang bagus, dan insya Allah nanti juga berguna karena akan dipetakan juga, akan semua data, nggak cuma korwil, nanti tempat-tempat seperti gunung atau tempat wisata bisa diakses di situ. Bisa kita masukkan di database itu kayak gitu. Dan itu sangat interaktif juga kayak gitu. Oke. Masih ada, Kang? Mungkin yang terakhir sih ya mudah-mudahan ya tahun-tahun ke depan, artinya saya pengen ada sebuah kegiatan saya bisa dengar gitu dari anak-anak muda sekarang itu loh, terutama dari admin komunitas, mereka melakukan sebuah kegiatan bersama gitu kan, yang benar-benar kompak, terus juga benar-benar hasilnya itu nyata dan bisa dirasakan oleh orang banyak. Dan
ya apa namanya, yang akhirnya kan goal kita itu memang untuk kepentingan bersama. Betul. Gitu aja. Ya gitu aja teman-teman buat informasi mengenai profilnya pendaki Indonesia. Jangan lupa yang pakai tanda tagar, ya Kang. Iya, itu Jadi- ciri khas salah jadi satunya. Tanda tagar pendaki Indonesia Pendaki itu yang resmi. Selain itu bukan dari pendaki Indonesia. Gitu ya Kang? Ya. Ya, makasih banyak buat teman-teman, makasih udah nyimak. Jangan lupa buat subscribe biar banyak juga nih yang nontonnya. Atur nuhun. Ya, terima kasih.